guys, sekarang kita merayakan Sewindu MTBFI dan ini di Bentang Pustaka. Nah, ini CEO-nya Bentang Pustaka, Om Salman Faridi. Sini sudah tersedia angkringan. Selamat malam. Ini legendnya Bejo Om Pri. Jam sekitar. Jadi pada saat pertama ini mungkin nanti forumnya bisa dibahas. Ini juga Jagoni bukannya lebih pertama TBRI Udah di udah. melakukan yang pertama. Jadi waktu yang pas. Wah, saya gelap. Sepedanya legend Bejo. Nih teman-teman dari Magelang juga datang sepedanya. Ya, terus kita ke acaranya. Terus ketemu teman-teman sesama penggoes juga ya. Ini ibaratnya ya acara bareng-bareng saja. Saya ini sudah goes dari tahun berapa gitu. Tapi mungkin dalam setahun ketika kumpul dengan teman-teman federal itu banyak hal yang didapat sih. Cara benerin sendiri dan lain-lain gitu ya, akhirnya saya banyak dapat dari entah dari webnya, dari Facebook dan lain-lain. Nah ini kebetulan pertama bekerja sama dengan Bentang. Sebenarnya Bentang juga berkeinginan gitu secara perusahaan gitu jadi tempat komunitas gitu. Nah kebetulan saya senang goes. Pertama kali saya gunakan buat komunitas goes. Barangkali kedepannya ada komunitas-komunitas lain yang bisa bekerja sama dengan kita. Karena saya kira kan teman-teman di sini irisannya banyak gitu. Mungkin irisannya goes, irisannya mungkin buku seperti yang saya tekuni, saya bekerja misalkan mungkin irisan lain seperti Mas Danang itu desain gitu. Dan irisan-irisan itu biasanya membentuk komunitas-komunitas terbesar-besar dan siapa tahu Bentang bisa mewadahi itu secara umum. Tapi secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di MTBFI karena jadi banyak saudara gitu ya, banyak teman, banyak saudara, banyak ilmu. Saya kira begitu Mas Bagus supaya tidak terlalu lama. Terima kasih. Setuju kayaknya. Nah, ini teman-teman dari Magelang. Syaratnya ngambil kabeh. Dari Magelang sampai Yogyakarta nyepeda. Mantap. Wah itu. Oke. Orang nomor satu. Tema yang pertama ini sebenarnya lebih ke Mas Arya sudah datang yang buat kita basa-basi. pakai rompi kuning. Mungkin banyak teman-teman yang saya lihat di forum di Itu Facebook. legendnya Bejo. Intinya tanya Om Pri masih suka foto-foto. kadang cara menentu. Kalau misalnya cuma Nah, seharian materi pemakaian harian gitu nggak apa-apa ya kan kali rusak ini di jalan
tinggal nonton cari bengkel selesai. Tapi ada kata suka Setting. obrolan di tengah jalan, Setting tiba-tiba dasar sepeda kabel seperti RD-nya putus atau rantainya putus, kadang RDFD, banyak teman-teman yang stel rantai, kurang stel mengantisipasi rem. untuk itu. Lanjut. Lalu ya, Oke, ini sudah Kira-kira mulai sudah pada bisa nggak ngeset di sepeda sendiri? materi tentang pengenalan dasar sepeda. Nah, ya kalau bisa ya wes ya Bang. Sebenarnya ya kemarin pertanyaannya mungkin kebetulan yang bertanya mungkin tidak datang ya, tapi ya udah kita aja. Pada basicnya sepeda ya kayak gini. Teman-teman udah Pengisi pada materi pertama kali ini tahu adalah semua anatominya Mas seperti apa. Bagus Prakoso Gunawan, Mulai dari CEO-nya Cobi Cycle. yo rangka, saddle dan lain sebagainya. Kita perhatikan. mulai RD, FD dan lain sebagainya mungkin udah pada tahu. Minimal distandarkan dulu istilahnya. Gimana? Seandainya kita cek komputer sepeda kita lakukan. Kalau RD-nya patah, solusinya gimana? Nah, pelan-pelan dulu Pak, dikenalkan dulu. Kalau seperti itu banyak kasusnya Pak. Nah, kita kenalan dulu sama sepeda. Oke, kalau udah mudeng itu, kalau udah mudeng, kita lanjut. Nah, ini pengenalan RD. Nah, ininya kita kenalan dulu. Sebenarnya kalau ngeset RD, kalau banyak teman-teman yang belum tahu itu elemennya itu simpel RD itu. Pertama, jangan lupa RD-nya dibaut. Nah, ini airboard itu istilahnya baut RD. Kalau nggak dibaut, dibiarkan geledak gitu ya nggak bisa pindah. Nah, terus elemen berikutnya itu ada namanya limit screw. Limit screw itu yang baut dua atas bawah kalau teman-teman tahu. Ya, H sama low biasanya disingkat H sama L. H sama low itu kalau H itu untuk gigi terkecil, istilahnya membatasi supaya rantai itu jangan sampai keluar. Yang L juga sama, tapi gear terbesar supaya dia itu nggak keluar ke wheelset, keluar ke masuk ke ruji. Nah itu paling dasar ya. Jadi dipasang dulu RD-nya, terus di set batasnya. Ini caranya cukup simpel, diinceng saja gitu. Jadi yang gigi paling atas atau yang namanya pule ini, jockey wheel ya. Atau pule, kita nyebutnya pule yang atas ini. Jadi kalau yang H itu diintip kira-kira sudah sejajar sama gigi paling kecil. Kalau yang adjuster yang L nanti ada bisa L nanti diintip dia harus sejajar dengan gigi yang paling besar. Nah nanti kalau praktek mungkin nanti ada sepeda yang kalau boleh kita aplikasikan nanti kita bareng-bareng. Nah setelah kalau udah di set rantai dipasang pasti lah ya. Nanti kalau ada prakteknya lebih menyenangkan mungkin. Terus ada elemen lain yang nggak kalah penting itu adalah ini. Ini fungsinya untuk memasukkan kabel dari shifter ke RD. Nah ini kan biasanya kabelnya masuk ke sini. Oke, nanti kalau kabel barrel adjuster ini fungsinya dia untuk mengatur ketegangan kabel. Jadi sebenarnya prinsip kerja shifter kan sederhana. Jadi ditarik satu, RD-nya juga harus gerak ke satu gigi. Udah sederhana itu. Kalau misalnya tegangan kabelnya terlalu kendor kan biasanya dipencet satu, RD-nya enggak. Dipencet satu, RD-nya enggak akan naik. Nah, atau kalau misalnya dipencet satu naiknya dua, berarti kabelnya kekencengan. Nah, sebenarnya sederhana itu cara kerjanya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, nanti kita bisa praktek bareng-bareng. Nanti kalau ada masalah-masalah yang cukup unik seperti RD patah nanti dibahas. Oke, kita lanjut ke FD. Intinya kalau bahasa Jawa apa ya? Kapalan apa lali. Kalau RD kan bahasa Jawa letter S biasanya kalau di letter S kalau pegang-pegang. Nah, kalau FD itu apa istilahnya? Kapalan apa kupu-kupu apa biasanya? Nah. Kalau bahasa London itu front derailleur nah, FD. Nah, sama prinsipnya. Ada adjuster high dan low. Nah, high kalau high itu dia untuk ngeset gigi terbesar. Intinya ojo sampai ketika kita shifting itu rantainya terlepas dari gear, biasanya sampai copot. Dan sama yang L itu dia untuk membatasi batas bawah supaya dia itu enggak sampai
terlepas nyantol ke BB biasanya kan eman frame lecet gitu ya. Terus untuk ngeset ya sama, nanti ada kabel ini buat ngeklaim dan lain sebagainya. Cuma bedanya kalau di FD itu nggak ada namanya buat ngeset ketegangan kabel atau barrel adjuster. Biasanya dia itu include di termasuk di shifternya biasanya. Ya sebenarnya seperti itu. Nanti prakteknya kita ada sepeda yang pengen kira-kira ngesetnya kurang enak, kita set bareng-bareng di luar. Jadi ini kita kenal ke biar enak gitu loh istilahnya, biar anatominya kita mudeng dulu. Terus untuk jenis tariannya Mas Bagus, itu ada berapa tarian? Nah biasanya itu kalau frame-frame ini rata-rata bisa kabelnya lewat atas atau lewat bawah. Jadi nanti lihat di sepeda masing-masing aja. Jadi enaknya dia mau pakainya atas atau bawah. Nah tergantung belinya pakai apa, frame-nya pakai apa. Jadi minimal kalau misalnya besok kabel FD-nya putus kan, masa dibiarkan aja terus pakai gigi kecil terus kan gak enak. Kalau bisa ganti sendiri dan ngeset sendiri kan lebih nyaman. Oke, lanjut. Kalaupun nggak putus biasanya Lanjut kampasnya di habis. frame. Ya banyak faktor kalau emang kita perjalanannya sudah teramat jauh, atau kedua mungkin kalau nggak perjalanan teramat jauh mungkin. Oh iya, terima kasih banyak. Andul ya. Udah. Biasanya kita sering lupa minimal ganti kampas rem. Kalau nggak ganti kampas rem, kabelnya pedot. Itu kan sering diketemukan kalau di kasus di kabel rem. Nah, kalau ini contoh vibrik lah ya. Contoh yang banyak yang teman-teman pakai ya bentuknya kayak gini lah. Jadi prinsipnya tuh simpel sekali. Ya intinya ada lengan seperti ini, ditarik dengan kabel, dijepit ke bibir pelek. Dah, simpel sekali. Kalau disc brake cuma bedanya yang dijepit itu di piringan cakram. Nah, nanti itu biasanya yang kadang yang teman-teman lupa itu ngeset ini namanya buat mapan ke ini apa ya? Kampas remnya itu kan bidang datar harus ke bidang datar. Kadang kita ngesetnya tuh sering luput. Nah, jadi dia kemakannya itu nggak ke bidang datar. Jadi kampasnya tuh sedikit dalam bidang miring. Nah, itu pengeremannya juga tidak akan optimal. Nanti kalau enak lagi kita bahas sambil praktek aja. Terus yang kedua ini ada namanya baut untuk ngeset ini. Itu supaya fungsinya kalau vibrate itu tarikannya kiri dan kanan tuh biar seimbang. Kadang ada yang narik kanan tok, yang kiri cuma diem aja atau sebaliknya. Nah ini tuh untuk menyamakan tegangan per kiri dan kanannya. Jadi supaya vibrate itu bergeraknya seimbang. Jadi kita harus ngeset ini ada. Kadang ini terlupakan. Kadang kalau nggak telaten ini biasanya sering kali hilang ini. Nah, jadi ini jangan lupa untuk diset juga. Sering kira-kira seperti apa? Tadi jawab pertanyaannya Pak Solo tadi? Pak Teguh. Oh Pak Teguh, mana Pak Teguh? Oh iya. Kira-kira biasanya loh Pak. Kalau saya sih single speed, jadi single speed. Nah, itu resiko Pak. Apa Tias, di Tias, cah offroad, nah, ada solusinya nggak kira-kira? Tias mana Tias? Nah, saya kan nggak harus selalu jawab. Nah, sama yang biasa main full suspensi punya solusinya. Iya Pak, bawa RD serep. Nah, itu preventif berarti Pak, bagus Pak. Nah, udah lama loh. Nah, ini kan ceritanya karena teman-teman federal rata-rata basicnya suka ya pura-pura touring sih sebenarnya. Sebenarnya pindah turu dan pindah makan. Ya setup basic sih kayak gini. Jadi ben kayak bule-bule kalau pernah ketemu di jalan kan pindah rumah. Jadi ya kayak gitulah intinya. Emang federal kan akhirnya jadi sangat populer ketika bentuknya kayak gitu. Jadi tanpa suspensi dan lain sebagainya akan lebih optimal dipakainya. Ceritanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pengen, ya kita cerita basicnya touring, teman-teman federal kan banyak cah touring tuh. Kalau pengen
pura-puranya touring ya federal paling enak. Tapi kalau misalnya pengen touring tapi ngenteni duwe federal, ya ora budal-budal, apalagi harganya kan lagi naik daun. Oke, intinya seperti itu. Yang keren itu sekarang bukan cari, tapi bikin. Oh ya, yang keren tuh bukan cari tapi bikin. Berapa sih? Karena kalau cari ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya contoh yang lain kan bisa kayak gini. Jadi misalnya punya sepeda ya saonone. Kalau misalnya kita maksa, kita back lagi ya. Misalnya kita maksa pakai pannier, mesti ada keluhan misalnya kalau misalnya pas goes, wah rodo ngarepe kok ngangkat-ngangkat ya. Ya karena emang dia secara desain emang nggak dipergunakan untuk itu. Makanya kan contoh sepeda yang berkarat ini. Nah ini tuh contohnya kenapa yang depan ini lebih gede ya. Sebenarnya untuk mengakomodir aja supaya beban itu ketika kita nanjak. Karena kalau saya pribadi nanjak kan nggak terlalu bagus. Jadi ya supaya kita tuh nggak terlalu capek dua, kan nanjak itu udah capek. Tapi kalau nanjak sambil menyeimbangkan sepeda supaya nggak ngangkat, itu capeknya 2 kali sebenarnya. Nah, dengan pakai pannier depan ini sebenarnya simple. Raknya pun nggak perlu beli mahal. Ini tuh raknya kalau teman-teman dulu pernah ngereplika tuh cuma seharga berapa ya? 30.000 apa 50.000? 50.000. Nah, 50.000 itu dengan bahan pipa tralis itu udah sama fungsionalnya sama yang depan. Memang nggak bagus. Kalau paniernya ini dicopot bentuknya jelek sekali. Ya bentuknya cuma kayak gini loh. Tapi fungsionalnya sama. Sebenarnya untuk membagi aja. Supaya nggak gandul ke belakang. Nah ini kalau Lekpri kan gandul ke belakang ini. Tapi karena Lekpri kuat sekali jadi nggak masalah ya. Tapi kan dia diimbangi tenda yang super besar di depan. Sama helm ya? Iya sama helmnya yang berat ini. Sama dosanya loh ya. Jadi intinya kayak gitulah. Jadi basicnya kalau kita mau touring, ya tasnya sih nggak perlu beli sebenarnya. Kalau saya dulu ini pinjem semua, sepedanya aja yang punya, tasnya pinjem. Ya itu tadi gunanya berkomunitas kan seperti itu. Nah nanti mungkin kalau untuk soal packing nanti ada materi yang lain saya pikir untuk itu. Nah lanjut dulu nih. Buat teman-teman yang touring biasanya punya keluhan sesuatu nggak biasanya? Misalnya capek, oh pasti capek. Naik motor capek juga. Pulang-pulang kantong kering. Biasanya paling basic sih sebenarnya sepeda itu apapun sih sebenarnya sepedanya. Nggak perlu federal, nggak perlu apa. Yang basic tuh sepedanya normal dulu ya. Bisa dioper dengan bagus atau bisa berhenti ketika dibutuhkan, itu juga perlu. Nah nanti kita keluar aja sambil kita set up. Oke, Misalnya ada sepeda apa kira-kira akan praktek. Ini kita akan melakukan prakteknya. Nah intinya itu tadi. Kalau yang ini kan elemennya sama, jadi yo dibaut. Nah sebenarnya rantai juga dimasukkan dengan posisi yang benar. Terus, nah ini tadi yang saya maksud itu loh mas. Settingan 2 baut ini tuh kadang, nah yang ini kan ada biasanya ada tulisannya H sama L. Nah yang H itu fungsinya supaya rantai itu enggak metutat mencoba jepit ke sini loh intinya. Jadi LD itu fungsinya nahan aja dia. Nahan supaya rantai itu jangan sampai keluar ke batasnya. Jadi nggak sampai dia melebihi keluarnya rantai ini. Nah kalau misalnya nggak mau turun ke bawah, biasanya itu setelannya itu terlalu masuk ke dalam. Jadi maksudnya setelan ininya. Sebenarnya. Ini. Nah ini jadi kalau misalnya limit screw-nya ini dia nggak dia tuh ini kan kalau misalnya ini benar ketika kita ngeset, kita dikendorin kan, diputar sampai pule yang atas ini, yang bawah ini, itu harus sejajar sama gigi terkecil. Nah, biasanya kalau misalnya dia nggak mau turun, biasanya posisi ini tuh belum sejajar.
sejajar sama terlalu masuk. iya, tinggal disetel ininya, biasanya dikendorin atau diapain. Nah ini kalau yang gigi paling kecil kita ngesetnya pakai H atau high gear. Gampangannya berarti ceng ini ya Mas ya. Iya, ngeset 2 baut ini tuh diinceng. Jadi intinya tuh supaya pule yang paling kecil itu jangan sampai pule yang paling kecil tuh harus sejajar dengan pule yang paling besar. Mas Bagus, Nggih. mau nambahin dikit ya. Nggih. Mungkin sebelum ngeset juga perlu dicek kondisi RD-nya. Karena kita kan juga pengen cari barang yang murah gitu ya, berkualitas tapi yang dengan harga yang lebih murah. Mungkin kita cari di online. Nah kebetulan kita kan namanya online kan nggak tahu kondisi barang itu. Mungkin untuk membantu settingan itu sebelumnya mungkin dicek juga antara pule atas dan pule bawah itu harus center atau enggak, itu perlu dicek juga. Kalau cuma asal pasang tapi kita nggak perhatiin kondisi dari RD sendiri, kadang-kadang juga disetel peng piro wae juga nggak bakal normal gitu. Itu aja. Jadi intinya perlu kondisi melihat kondisi RD juga. Ini sama ini Center ya. Nek tunggu second cuma dicek aja. Nah, biasanya dipasang gini loh. Nah, ini harus lurus dengan sprocketnya. Dilihat gini. dari belakang Sampai gini dia lurus atau enggak. Ini kan kadang kita nggak tahu sejarahnya si RD itu gimana. Kadang ngakunya RD baru dipakai 2 kali, lecet sedikit, jebol ininya udah bengkok. Karena ini kan mayoritas banyak besi. Jadi ketika jatuh itu pasti dia sering bengkok di sebelah sini. Bisa RD-nya, bisa anting RD-nya. Nah, bisa antingnya juga. Kalau misalnya kita dapat federal kan kita nggak tahu. Ngakunya dapat pemakaian pribadi, ternyata dapatnya dari rosok. Sisa ininya yang tidak, nah yang bengkok. Jadi ketika kita pertama kali bisa harus dipastikan ini benar-benar lurus semua, termasuk antingnya, termasuk RD-nya dalam kondisi yang optimal. Nah, kalau misalnya posisi ini kan dia nggak loncat ke gigi paling bawah, jadi ini posisi setelan ininya dia berarti udah bisa turun, berarti nggak terlalu masuk ke dalam. Nah, kalau adjuster yang L tadi itu fungsinya supaya ini tahu ceritanya gigi, supaya rantainya ini dia nggak loncat. Biasanya kan sering ketemu loh, kita udah oper sampai gigi terbesar terus tiba-tiba masuk ke sini. Nah, itu adjuster yang L, jadi H sama L. Jadi H itu bayangkan gigi terberat, L itu bayangkan gigi teringan. Jadi H kan paling kecil kan gigi terberat. Jadi kita kesannya pakai H. Batas gigi teringannya itu gigi terberatnya pakai H. Ini kan gigi terbesar, gigi teringan. Jadi nanti yang di set itu L. Nah, coba kita oper. Oh, standing nggak suka. Tadi nggak suka standing. Oh itu ya. Oke. Nah, ini kan dia udah nggak kualit. Hidup ya. dia terus ngomong gitu. Grogi. Nah, terus untuk setelan L, ngerti L toh? Nah ini kan ada satu lagi, ada center ya. Nah pokoknya ini di sini tuh ada indikator H sama L. Kayaknya L itu yang bawah, ini H yang atas. Nah yang L ini fungsinya untuk membatasi RD. Intinya, pokoknya ini L yang bawah, ini H yang atas. Ini ada toh. L itu fungsinya sebenarnya intinya supaya RD itu enggak sampai ini kan membatasi ini posisi joki wheel ini, pule yang paling atas ini dia tuh jangan sampai melebihi, jadi harus sejajar dengan si gigi terbesar. Ketika kita ngesetnya waton kendor, jadi kalau dikendori kan dia semakin keluar kan, jadi ini bisa keluar lagi. Nah itu jadi efeknya itu adalah untuk dia itu efeknya rantai ini bisa banyak kemungkinan dia tuh loncat ke ruji. Nah kalau loncat ke ruji mendingan langsung bisa copot. Kalau pas kita goes, kita tarik itu jepit, nariknya juga setengah mati nanti. Nah itu jangan sampai, itu kan juga jadi merugikan juga ketika kita melakukan perjalanan.
Contohnya Mas. Ya. Kalau yang kecil kan, Ya, gimana? kalau yang kecil ini berarti dia harus sejajar dengan ini. Ya, betul. Lagi, ulangi. Kalau yang ini yang apa ini kan high. Nah, high gear. Karena gitu, Bro. Kalau yang high ini berarti kan ini kan harus sejajar dengan ini. Iya, betul. Kalau yang di atas harus sejajar juga dengan yang ini. Dia sejajar ya? Iya, betul. Berarti semuanya harus sejajar. Yang tengah-tengah juga harus sejajar. Iya, pasti. Karena kalau nggak sejajar, nah, yang maksud saya tadi kan baru ngeset yang kenapa ini harus sejajar supaya ini tuh biar nggak rantainya nggak keluar. Nah, kalau yang ini harus sejajar itu supaya rantai itu nggak loncat keluar. Oh, berarti maksudnya kita setting dulu yang di high sama low. Ya, betul. Setelah itu baru di tengah-tengah kita setting satu-satu gitu ya. Ya, betul. Ini kebalikan sama ini enggak? Artinya gini, kalau ini kan semakin kendor dia semakin keluar. Kalau yang bawah semakin kendor semakin naik atau semakin. Nah, ini tuh sebenarnya fungsinya kan cuma pakai dua bautnya itu modelnya cuma dorong gitu. Jadi semakin dikencengi dia tuh semakin masuk ke dalam dua-duanya. Jadi misalnya dikencengi itu dia semakin masuk ke dalam. Artinya dia kalau semakin kendor dia lari ke sebelah. Ya, semakin sebelah luar. Itu berlaku selalu ya bawah. Ya, betul. Berlaku sekali loh. Maksudnya nggak kebalikan gitu. Maksudnya kalau yang atas semakin kendor kan keluar. Ini kan yang bawah semakin kendor nggak keluar. Semakin kendor semakin Keluar. keluar. Nggak malah Enggak. Jadi setiap dikencengi dia tuh semakin masuk. Termasuk ini juga. Dia dikencengi juga semakin masuk. Masuk ke Dalam. Nah, masuk ke dalam sprocket. Ada yang mau saya tanyakan. Ya, silakan. Untuk yang ini apa sih RD ya? RD sama FD. Nah ini kan sekarang posisinya ini kan di bagian low ya? Ya, low. Oke, anggapnya ini nomor 1, ini nomor 2 ya? Nah, Nah, yang untuk rekomendasi ini gimana? Ini bisa nomor 1. Di sini berapa? nah, sebenarnya kalau kombinasi itu ya banyak referensi sih sebenarnya. Kalau misalnya, kalau saya pribadi sih, jangan sampai gigi terbesar ini pakai gigi terbesar juga. Sebenarnya terserah sih sebenarnya. Awet sih awet, cuma umurnya juga jadi nggak terlalu panjang karena rantai kan sudah terlalu menyilang ya. Rantai terlalu menyilang. Pertama, umur rantainya tidak awet karena dia harus lekuk terlalu sangat ekstrim. Nah, dan yang kedua, umur RD-nya pun juga kan, jadi dia kan harus terpaksa berbelok cukup ekstrim juga, seperti itu. Nah, biasanya sih kalau saya sih kalau terbesar paling mentok cuma berapa gigi terus turun ke bawah. Nanti kalau turun 1 gigi ke bawah, ini yang belakang saya turunin 2 atau 3 gigi supaya nggak kaget loh ritmenya kan. Kalau di misalnya ini ke gigi 3 misalnya, itu kan kalau turun ke jalan yang ini dia turun ke 3. Nah, jadi supaya ritmenya masih tetap sama. Jadi seperti itu. Jadi intinya sih kalau depan ini jangan terlalu ekstrim, harus paling mentok mungkin 4-3-4 ya, tengah-tengah lah maksimum. Kalau depan emang netral. Ya, kalau tengah ini memang netral karena kan dia berada di tengah. Nah, jangan juga kecil ketemu paling kecil, kan jadi sangat miring juga. Yang tengah ini memang netral. Bisa kill, bisa sama. Nah, karena dia posisinya kan masih sangat di tengah juga kan, bukan sisi terdalam juga bukan sisi terluar. Jadi kita pertimbangkan itu juga supaya part yang kita pakai awet gitu. Kan beli part kan sekarang lama-lama nggak murah kan ini ya. Technical shifting. Biasanya kan yang disiplin kayak gitu kan XC kan. Ya, chain line nanti namanya. Seluruhnya ini. Lagi, kalau dalam posisi diam, gitu. Misalnya kalau malam kita pulang ke rumah, Iya. terus kita tinggalin sepeda, ini harus di posisi kayak high atau gimana sepeda? Oh. Kalau saya sih nggak terlalu maksa sih, tapi jangan sampai ini posisi paling gede lah. Ya terserah sih. Pertimbangan kalau misalnya pengen mempertimbangkan ininya pernya awet ya boleh dikecilin semua nggak apa-apa. Yang rawan itu kan ketika digoes. Nah, karena digoes kan posisinya miring dan dia bergerak gitu loh. Kalau misalnya dalam buat penyimpanan aja nggak masalah sih. Yang penting jangan digoes posisinya kecil ketemu kecil. Emang maksudnya kecil ketemu kecil kan biar awet gitu kan. RD-nya dalam posisi
paling rileks istilahnya. Seperti itu. Tanya lagi, Pak. Oke, Pak. Berarti untuk nyetel limit screw itu kan terlihat gitu kan, bisa dilihat karena gatuk gitu kan. Nah, yang menurut saya sulit itu nyetel kentangnya kabel itu. Nah, itu tipnya gimana? Oke, kita tak awal setelahnya Sangman. Ini saya skenario kan setelahnya paling bubrah. Oke. Biasanya ya, saya tuh patokan paling gampang itu Pak. Kalau kabelnya nggak full ya, istilahnya ini kabelnya kan ada di luar ini. Nah, ini dirasakan kalau ada kulino, ini kan kendor banget ini. Nah, kalau saya tips paling sederhananya itu gini, coba dioper satu Mas. Nah, ini kalau saya persatukan dia nggak gerak Pak. Nah, kalau saya sih pertama triknya ya, ini pakai setelan ini, kita putar pelan-pelan sampai ketemu, sampai dia benar-benar mau bergerak. Jadi ya dirasakan pelan-pelan ya Bang. Nah, dia mau bergerak ini. Pokoknya sampai dia mau bergerak pelan-pelan. Nah, ini kan nggak mau naik lagi, berarti kurang kenceng, kencengin lagi. Oke, Pak. Nah, jadi seperti itu. Cuma sederhana Pak. Jadi misalnya dibayangkan itu setelan paling kendor misalnya. Maksud saya itu setelah kabel baru masuk, sebelum kentangnya di situ dulu. Oh, narik kabel. Oh, narik kabel dimasukkan sini. Iya, itu. Nah, Dari awalnya itu. kalau saya dari awalnya sih jangan terlalu kenceng Pak. Karena kalau terlalu kenceng itu takutnya belum disetel apa-apa. Nah, kita bayangkan dulu, kalau paling kenceng itu jangan lupa setelan itu harus posisi paling kendor. Harus tuh Pak. Jadi fungsinya itu supaya baru masuk ini yang bagian shifter nih di setel dia paling kendor. Jadi supaya nanti kita ada jatah nyetel dikit-dikit gitu Pak. Nah, kalau sudah gitu kita pastikan juga dia posisi ininya. Kalau saya sih nanti lama-lama kulino. Jadi ini kan posisi yang jelas tuh posisi ini ya. Ini jangan sampai kendor banget Pak. Ini masih terlalu kendor kalau dipegang. Berarti yang dirubah di sini ya? Nah, yang dirubah kalau di RD itu kan ada yang di sini yang bisa diputar. Nah, ada yang di sini. Nah, kebetulan yang ini nggak ada setelannya. Jadi pakainya kita yang ini aja, yang atas. Fungsinya sama Pak. Fungsinya ini kan cuma buat narik kabel pelan-pelan dikit-dikit gitu. Nah, coba misalnya dikencengin dikit-dikit dirasakan. Kalau misalnya dia bisa di-shift, sebenarnya pun bisa Pak dirasakan pelan-pelan. Jadi diputar dikit-dikit kan itu ada klik rasanya gitu loh Pak. Nah, ini kan jadi mindahnya itu jangan langsung gredek telu, tapi satu-satu aja, klik gini. Oh, dia belum, berarti kita kencengin lagi. Oh, udah. Terus dicoba pelan-pelan naik satu-satu. Bisa mau naik semua enggak? Oh, jadi kalau udah oke, berarti ya udah oke. Nah, ada juga kasus kabel kekencengan Pak. Misalnya jenengan narik ini tuh terlalu bersemangat misalnya. Kabelnya kencengan, biasanya nanti nariknya jadi terlalu banyak juga. Misalnya, ini saya klik satu ya. Biasanya dia nanti nariknya jadi terlalu banyak dia. Misalnya saya narik loh, saya narik satu, gitu kadang dia nariknya terlalu berlebihan juga, dia nariknya dua. Nah, ini kan turun ke bawahnya jadi sulit Pak. Misalnya saya tarik satu kan, nah dia turun ke bawahnya kan jadi sedikit telat karena kabelnya terlalu ini paling mana nih ini dia turun ke gigi paling kecil nggak mau, padahal shifter saya belum karena setelan kabel saya kekencengan, jadi narik ininya tuh jadi berlebihan. Ini kan ini sampai dia posisi paling kecil, dia nggak mau turun paling bawah ya karena efeknya si kabelnya terlalu kenceng.
Itu sama tuh untuk yang di depan yang di belakang. Kalau kabelnya terlalu sama-sama terlalu kencang, di sini juga sudah turun. Iya betul. Fungsinya sama, analoginya sama semua. Jadi kalau pas ngeset ini yo kita nyiter ngekliknya shifternya satu-satu aja Pak. Jadi sampai dia benar-benar mau naik satu-satu secara berkala. Ini Om Pri suruh ngisi materi malah nego-nego sendiri. Ya seperti itulah Om Pri. Oke, acara selanjutnya next